Shalom. Mole ate ma di tuhatta, mole ate di parsaurata. Lasitu tudu rohanami majakon harorumura, lumubi tu jemaat na oddope rap dohot hami marsaur di bagas joron itu hatta. Nang songoni tu jemaat na beribadah di ganub bagas nabi melalui ibadah video YouTube live streaming hinorhoni dampak COVID saunare. Hurian itu hatta dipaingot kita di bagasan menggutta sadarion asa manoktok kita masih haholongan akan amarale-ale di bagasa Yesus Kristus ay ibanado nagabi ale-ale tanah sumurung atong mangidugugu jala martangi yang mahita satokin di bagasa rohat tabi mangidu panguripyo tutu hatta debata Jahowa saat teduh kita mulai. Amen. Tapukka mga parminggutta, tapuji tuhata maredde hita. Di bagasan guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tordi parbadia, namano palangit dohot tanoon. Amen. Ay songonodo hatani Tuhan Jehovah. Idama, au, apala au sadiri uso-uso sogo di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songo pangalului ni parmahan di punguan na di ari. Uju di tonga-tonga ni biru-biru akan nama pari ibana. Suang songo ni au mangalului biru-birik kusugut. Haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata pargugo naso hatudosan, naso marmula jala naso marujung, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, nunga di baga-baga hoko tuhame hasesaon ni dosa, hasitongan dohot ngolu ni sisa leleng-leleng na, basa-basa homma tuhame todimi, laho manugu-nugu rohado pikiran nami, asa manoktok kami marsihohot di baga-bagami molo di bolus sami piak karagam ni parukilon pahot jala patugu marohanami
asa huha burjuhok kami makaporsay hatam na badiay, jala huha nguluhok kami idingulu nami, asa taruli hami dingulu nami sa leleng nileleng na, di bagasan anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hatani tuhatta, patujulo ni jamita turpuk epistel di menggutta sadarion, ima natar surat di 2 Korintus bidualu, mamukamay siyan ayak pitu sahatu ayak 15, asata jahama margati soring, jala di ayak 15 rahmat jahahita, songonom mahatani tuhatta. Alay songon hasurungan muna di dana saluhut, di haporsyaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pagkaholongi muna di hami, laing songonima hasurungan muna nang diulaon asini rohaon. Ay diboto hamudo asini rohani Tuhatta Yesus Kristus namorahian gabi pugus alani hamu asa gabi mamora hamu hinorhon ni pugus nai. Asa patulus hamu manuaeng nang napatupahon asa songon rikot ni roha lau tumahi songonima patupahon hobar tunadapot. Ay dada naing hapursuhod di hamu hasonangan iya didongan naing masih padosan manian. Rahmat jaha mahita hobar tuna teras surat si peop na gudang dang marlubi-lubi jala si peop na otik dak kurangan ulat ni dosa hatna mertua maakan ubigi hatani debata jala na peopsa. Amen. Sa
Iyas tutu, iyas tutu, dohot mudar ni muria, iyas sawanang kasmaan. Di perdalanan ni nguluta, tung mace gudang dodo sa pangalasiot ta tudong at ta jolma, terlumubi mah diadupan ni tuhata, hinorhon ni i, di bagasan uduk doho serep ni roha, tatopoti madosat tanah gudang itu de bata Jahoba, martangi yang mahita di bagasan rohata. Ale Tuhan debata amanami pergugu na soha tudusan jala parholong roha rodo hami perdosa nadangulo tuadu pamu nasubadia jala namar muliai marso bado hami ujung di hadupamu mangidu hasesan ni dosa doho pangalason nami nagudangi aida ngadong nasitong di bagas rohanami jala sejuk-juk dohami manibil siya dalammu huhut mangalawsi uhummi dakku pasangap pami guarmu sian nasa ate-ate nami doho sian nasa daging nami nang dongan nami pe dang huaholongi hami dosod diri nami alani i tamado hami honari masmu dohot uhummu saliling-liling na alai narodo hami nuaing tuado pamu paudukur rohanami mangido hasesan ni dosa dohot asin roham na gudangi urupi jala asima roham dihami sesama sude dosa nami say pargugui mahami mangalo nasa najati asa tok kami manggulu di baga sa pagkahulingon ni Jesus Kristus Tuhan si Pangulo hami amen. Laus tabigi mabaga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Satak karisap liling na huta di koko alay papungok kudoho muse marhite-hite akka asi roha gudang tagad di parpiar ni murukku huta buniho buhikku satok kimarado poko alay marhite-hite dengkap basa sa liling-liling na asi anakku ho Ninna Jahoba si paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Daun matua
Bagaimana hatani di bata sikat ni patik nagabi ruhut di parnguluat tanai baru tersurat mai di panurirang Jeremia bidu 32 ayat 30 sia songono mahatani tu hatta jala au mangalehot tunasida sada roha dohok sada dalan asa marhabiarat tuau saleleng ari nasida bain hatuau dinasida dohok dipinoparna nasida sugut dulai hame saulat naik jala au mangalehot tu nasida sada roha dohok sada dalan asa makabiari tuau saleleng ari dinasida bain hatuau dinasida dohok dipinoparni nasida sugut olat ni dosa hatna atong rak mangido gugu mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hubar tu hatami. Amen. Tidak ko mahaporseatai songon na hinatidak ko nidongatta sa haporseaon di portibion rapmadok mahita au porsea di bata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan naman palangit doho tano au porsea di Jesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai ima na tinubun ni si Maria nabigabian syatot di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata nama naon nabirnit di panguman ni silatus nama tetar bajal do ibana di hauk nur silang jala tua tubana turu dung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgu udul siamun debata Jehovah amanai parguguna suatu dosa ni disimay bana pengon mula sugut tu tanoon mangumi halak na mangulu doho na mati au porsea di porbadia jalorong sada huria na badia huria atau penyala Kristen akan na badia doho dah sesani dosa doho dah tai na mandok mula mangulu sugut daging halak nong mati doho dia nguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Tabigi mati tingda masa di minggu ta sadarion. Na parjulu na melayani kebaktian syakta na buan hatan itu hatai ima inang fikar Erika Buru Serigar. Na paduahon ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu tanggal 20 Juni 2021 ibadah melalui live streaming YouTube pukul 11 WIB dan live streaming sekolah minggu pukul 9.45 WIB. Pun patuluhon kebaktian malam
pertengahan sektor. Kebaktian malam atau pertengahan sektor di jemaat kita dilaksanakan pada setiap minggunya di gereja ini, dimulai pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 yang menghadiri sektor 2, sektor 3 dan sektor 6 masuk pukul 19.30 WIB, dan di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 yang menghadiri sektor 1, sektor 4, sektor 5 dan sektor 7 masuk pukul 19.30 WIB. Pun yang keempat, anggota jemaat yang bertambah diterima menjadi anggota jemaat keluarga Roland Marciano Silalahi, kepala keluarga, Ibu Theodor Marsolina Borutarihoran beserta 1 orang anak. Mereka pindah dari GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota, Wilayah 3, Siantar Simalungun, Tebing Tinggi, Sergai. Alamat Jalan Turi Ujung, Gang Bea Cukai nomor 179 Cimedan, masuk ke sektor 6. Pun yang kelima, berita duka cita dan penghiburan atau mengapuli. Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 telah kembali ke rumah Bapa di sorga Ibu Nyonya Simorangkir Pesta Rebeka Buru Lumban Tobing, tutup usia 59 tahun. Alamat Jalan Pintu Air Gang Horas nomor 14D sektor 2, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 19 Juni 2021. Penghiburan atau mengapuli bagi keluarga tersebut menunggu kabar dari keluarga selanjutnya. Pun yang keenam, penghiburan atau mengapuli pada hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021 kita akan melaksanakan penghiburan atau mengapuli bagi keluarga Edi H. Nasution almarhum Boru Panggabean. Alamat Jalan Singamaraja kilometer 9,5 Martuba 1 Medan sektor 5. Poin selanjutnya, sumbangan sanitizer 5 liter dan banner Aku Sudah Vaksin. Jemaat kita telah menerima sumbangan berupa sanitizer 5 liter dan banner Aku Sudah Vaksin dari NN sektor 3. Persembahan yang ketiga, pada hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Selanjutnya himbauan kepada kita. Yang pertama, dihimbau kepada jemaat dan semua jemaat agar pada saat pelaksanaan ibadah agar menonaktifkan handphonenya. Yang kedua, dihimbau dan dimohon kepada semua jemaat agar pada saat pelaksanaan ibadah, baik kebaktian minggu pagi, siang dan sore, kami mohon agar tidak membawa anak-anak yang berumur 0 sampai dengan 12 tahun, mengingat penyebaran COVID-19 semakin marak dan kita mendapatkan surat dari pemerintah Kota Medan. Umat titing masa di minggu tak sadarion. Salam. Dapat sadarwata martang yang mahita. Ale dewata amanami na sumurong diari na pinarbadian mo na liamang rodo hami tubagat joromon laho pasahat subanami dohot hamulatian nehro nami di siala sudi akapasupasum ng tolhas jalahuangulo kami diganup ngulu nami si ganupari. Alani maletuhan nang pasaran nami pedi baga sa tikyon totong mahupasahat nami tuho asa ho maletuhan na mamasumaso hami sa luhut na akaruas ni Huriam jala totong pasupaso hami nangaka na makobasi kebaktian nami apala di tikyon
asa totonga Tuhan buhi mardela di bagasan dami nasian hoy jala marlas ni roha hamil Tuhan di natotong lahu mamuji pasangapong warmo na badiyay ham suang songoni mali Tuhan nang agka amanami dohot inanami na totong mamuji pasangapok ko marhite-hite ibadah nasida di tonga-tonga ni bagas nasida li Tuhan ho matatonga Tuhan na mga ramutin na sida na pasahaton pasupasum tu keluarga yale Tuhan jala totong leho tu na sida sa daniroha dinalaho totong laho mamuji pasangapong guarmo na baday atong alani mali Tuhan diari sa daryon pasahat tayo masudi ngulo nami tuho asa ho matatongal Tuhan na padaoh siya kami sudi ak kapasahiton terlumubi ak sahit na masa si saunari li Tuhan padaw masian hami aka sian anggota ni ruas ni Huriamon asa totong di bagasan hai pasok kami do di bagasan las ni roha laho patupahon aka ibadah nami to akan namangihut jala totong buhi hami le Tuhan manubaho sudi aka ngulo nami tu adopam asa totong buhi hami masido di aka naong hupatupahami di tonga-tonga ni Huriamon atong alani mali Tuhan mauliate mahupasahat tami tuado pamuna badiyay di bagasa sa daryon tabado sa da keluarga di tonga-tonga ni Rus ni Huriamon atong pasu-pasu man ang nasida li Tuhan ramoti nang nasida suang songoni nang yanakon nasida asa totong buy nasida marsaur do tami di bagasa las ni roha tu akan namangihut atong nangalani mali Tuhan na marningot do hami di akadongan namin ang jumulo maninggal kami madapotok ko imali Tuhan inanami nionya si morangkir buru lubat tobing dohot amanami amang nasustiyon na li Tuhan tuho mo pasatami keluarga ya li Tuhan asa totong suromu to dimto di porbadiay laho mga puli roha dohot pikiran nasida asa unang hinorhon ni sitaonon naong masa tutong-atongan ni keluarga li Tuhan gabi madaw siyan ho alay lampasolhot ma nasida li Tuhan law manada basa-basam tutong-atongan ni keluarga to akan namangihut na patupo muda mo sa li Tuhan akan napinasita ni roha nasida atong alani mali Tuhan marsakap do siya tonga-tongan ni Huriam di bagas sa daryon nang madapot ton keluarga niya manamin nasutiyon nang pasahaton nami hata apul-apul na siya na hoy tutonga-tongan ni keluarga tarlumubi tu inanami na makabaluhan naman nami asa ho matatong Tuhan na madongan ni hami di perdalanan nami law madapot ton keluarga ya Tuhan jala ajari hami law pasahaton hatami asa buy keluarga doho inanami tumibu tarapul nasida atong alani mali Tuhan nang kegiatan akan hupamasahami pe di tonga-tonga ni Huriamon totong matuho hupasahatami li Tuhan asa ho na patulus sa sudi akarencana nami tarlumubi li Tuhan diari Selasa dohot ari Rabu na mangihuton pasakap do pe hamil Tuhan patupahon pamujion nami tuho marhite-hite kebaktian sektor nami atong ho matatong na manutuki rohan nami ali Tuhan dohot akarohan ni ruas ni Huriam asabuy hami ro tu bagad Joromon di bagasa kaipasod laho pasahaton akahamulation ni rohan nami dohot mamuji pasangapon guarmo na badiyay ho matatong Tuhan na mamasumaso pasoran nami siyan sa daryon sa hato ka na mangihut mo siya asa tatonga li Tuhan buhay pa dimudimonon nami akka pasaran nami dito nga tonga ni Huriamon asa tatong buhay masipasarat dami hami jala tatong buhay hupatupa hami holong na siyan hoy laho makaholong yakadongan nami atong alani mali Tuhan totong mo pasatami nang akayanak kon ng pinasahat mo to hami asa ho totong Tuhan na padawhon akaparsahiton siyan na sida asa totong martaba-taba kaslas ni roha di tonga-tonga ni Huriamon sa tokinay Tuhan na yung taripar mahatam di hami ima nagabi bohal nami laho mangulaho na kolon nami di tonga-tonga ni Hasyanganon ima na naing pasahaton ni ina nami pigar nami atong pasupasuma ina nami na laho pasahaton hatami asabuy ibaga sa las ni roha na sida pasahaton jala hami sa luhut na karuas ni Huriam na tumangiho pele Tuhan totong parbisuki parguguy hami laho pahusor-husor honi di bagas aruhan nami gabi buy may ulahonon nami nang di tonga-tonga ni
ngulu nami si ganupari doho suang songoni nang di si ulahonon nami pe di tonga-tonga ni hasyanganon. At tongalani maletohan jumulo se sama akadu sa pangaleson nami asa tung talup hami buy gabi habaoran di pasupasum di dolan nyarion. Mauliati madiho marhiti ang anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasahat kami ma tangiang nang pangiduan nami toho. Amen. Martangi yang mahita. Pinuji maho ale Tuhan debata Jahoba amanami. Disudedenggan nibasa menatoktong di lehon ho Tuhami. Pinuji maho ale Tuhan di apala partikianon. Tarlumobi dinalahu manangihon hatam mahami Tuhan. Ajari mahami makaholong mon hatam di ngulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martangiang mahami Tuhadopan. Amin. Shalom. Amanginang nahinahulongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Hatani debata naga bejamita di minggu opat dung Trinitatis Sadarion. Dienet mai sian buku Samuel paduahon bidusada mamukamai sian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 pitu 2 Samuel bidusada ayat 10 pitu sahat ayat 20 pitu tajaha mahatani debaton margat tisoring di ayat 20 pitu rap manjahama hita. Songonon mahatani debata dungi diadukon si David ma edde adungon mananangi si Saul dohot si Jonathan anak nai. Oe ale hamuliaon ni Israel nungamate tertulang hamu di atas ni akka robeanmu. Magoponai tung maragean akka ulubalang.
Hamu ale dolok Gilboa, sai unang manian adong nabur manetek tu hamu manang udan madabu, manang hauma patumo naan. Ai disido hadekdehan ni lobbu-lobbu ni aka ulu balang bolon, lobbu-lobbu ni si Saul, hirana somian minianan marhite-hite miak. Oe ale Saul dohot Jonathan, akana hina holongan jala hasudungan ni roha tagan di ngolu nasida, jala di hamatean nasida pe dang sirang nasida. Dumoras do nasida sian pidong raja wali, jala gumogo sian singa. Magopo nai tung maragean aka ulubalang di tonga-tonga ni tong tangan, nunga tung mate tertulang si Jonathan di atas robeanmi. Rapta Jahama ayat 27. Magopo nai tung maragean aka ulubalang jalamago aka parhohas tuhamusuon. Olat nido sahatna. Damang dainang nani haholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Nah menjadi topik di minggu sadarion ima holong marhaha maranggi. Yang menceritakan tentang kisah dari Daud, Saul, dan juga Jonathan. Amang inang ada suatu kalimat yang mengatakan kita tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita harus memastikan burung-burung itu jangan sampai bersangkar di atas kepala kita. Maksudnya, kita tidak bisa melarang dan kita tidak bisa membatasi orang-orang mau berkata apa tentang kita. Kita tidak bisa melarang orang mau melakukan apapun kepada kita. Karena itu semua di luar kekuasaan kita. Tetapi dari hal itu semua, yang harus kita pastikan adalah hati kita tidak akan terkontaminasi. Hati kita tidak akan terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena kita sudah memiliki jati diri. Kita sudah memiliki jati diri seorang anak Allah yang sudah dikatakan kudus di hadapan Allah. Maka kita harus menjaga kekudusan dan tidak terkontaminasi oleh segala kejahatan-kejahatan orang-orang yang berusaha menjahati kehidupan kita. Saya kira amang inang karakter seperti ini yang ada pada diri Daud di dalam nats firman Tuhan kita pada saat ini, sehingga Tuhan di sini mengangkat Daud menjadi sangat tinggi, bahkan Tuhan menjadikan Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Bahkan Tuhan menjadikan Daud sebagai bapa leluhur sang Mesias. Nah, di dalam Alkitab juga sudah jelas dikatakan amang inang dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22b, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi di sini Allah pun sudah menemukan dia yang berkenan di hati Allah karena melakukan segala kehendak Tuhan.
Nah, Mang Inang, kebaikan hati Daud nampak jelas di dalam firman Tuhan ini ketika dia tidak pernah menyimpan rasa dendam terhadap Raja Saul. Kalau kita tahu Raja Saul ini adalah raja yang sangat menginginkan nyawa si Daud. Tetapi di sini si Daud tidak memiliki dendam ataupun benci kepada Saul yang telah membencinya selama berapa tahun. Walaupun ada kesempatan bagi Daud, kalau kita baca di pasal 24 dan di pasal 26 Amang Inang, ada 2 kali kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul pada saat itu. Tetapi walaupun dalam kesempatan itu Daud tidak menggunakan hal itu untuk membunuh Raja Saul ini. Karena apa? Karena tidak ada dendam di dalam hati Daud, walaupun Saul pada saat itu sangat membenci kepada diri Daud. Di sini Daud tetap berlapang dada, dia mau mengampuni dan memberikan kesempatan kepada Raja Saul. Karena Daud menyadari bahwa Raja Saul adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Daud sadar bahwa Raja Saul adalah hamba Allah yang harus dihormati, yang harus ditakuti. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh berbuat jahat kepada orang yang telah diurapi Allah. Itu yang dipikiran Daud Amang Inang. Sehingga di dalam 2 kali kesempatan ini Daud tidak pernah berusaha membunuh ataupun menghabisi nyawa Saul. Karena dalam pikiran Daud mau sejahat-jahat apapun pemimpin itu, mau sejahat-jahat apapun raja yang mereka layani itu, mereka adalah orang-orang yang sudah diurapi Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah menjadi pemimpin mereka. Jadi orang yang sudah dipilih Allah ini, Daud berkeyakinan untuk tidak boleh berbuat jahat kepada dia, tetapi menghormatinya. Kemudian kebaikan hati Daud juga terlihat Amang Inang ketika dia mendengar kalau Raja Saul dan anaknya si Jonatan telah gugur di dalam peperangan. Sehingga ketika mendengar gugurnya Raja Saul dan Jonatan, Daud sangat merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Daud menangis, bahkan dia menjerit. Dan di dalam ratapan tangisnya dia membuat suatu nyanyian. Dan di dalam nyanyian ini dia juga memerintahkan kepada Bani Yehuda agar ikut bersama-sama merasakan duka cita ini. Agar ikut bersama-sama merasakan kesedihan ini. Dan lagu ini juga harus diajarkan kepada anak-anak agar mereka ikut bersedih atas wafatnya raja mereka. Nah, di sini bisa kita lihat Amang Inang. Padahal di masa hidupnya Saul sangat membenci dan sangat iri hati kepada Daud. Tetapi ketika Saul mati, Daud tidak melakukan acara syukuran. Daud tidak bersukacita karena kematian orang yang membenci dia selama ini. Tetapi di sini Daud merasakan kesedihan yang amat mendalam atas kematian Saul dan juga Jonatan sahabatnya. Kematian Raja Saul dan kematian anaknya Jonatan yang membuat kepemerintahan pemimpinan pada saat itu menjadi kosong, tidak ada sedikit pun terbesit di dalam hati Daud untuk mengambil dan mengisi kekosongan jabatan ini. Karena Daud yakin bahwa Tuhan yang sudah mengatur kehidupan setiap orang yang dipilihnya. Nah, Amang Inang, sikap dan perbuatan Daud ini membuka pikiran kita dan menyadarkan kita bahkan seluruh bangsa Israel yang ada pada saat itu, mau bagaimanapun kepribadian dan karakter seseorang yang menjadi pemimpin, yang menjadi raja pada saat itu, tetaplah harus
dihormati. Tetaplah harus dikasihi. Karena jelas kita lihat di dalam firman Tuhan ini, bagaimana si Daud sangat mengasihi Raja Saul yang kejam, yang penuh iri tadi kepada Daud. Dan juga dia mengasihi anak si Saul tadi, si Jonatan. Mau sebagaimanapun bencinya, irinya si Saul kepada si Daud, Daud tetap mengasihi Saul. Kemudian di sini bisa kita lihat bagaimana bentuk Daud mengasihi Saul. Yang bentuknya pertama bisa kita lihat Amang Inang dari respon dia ketika mendengar bahwa Saul dan Jonatan telah mati. Lalu dia membuat suatu lagu sebagai nyanyian ratapan dia. Sebagai nyanyian bahwa dia sedang berduka cita yang sangat mendalam pada saat itu. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk wujud kasih Daud kepada Saul pada saat itu Amang Inang bisa kita lihat di dalam pasal selanjutnya. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Bagaimana Daud menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul yang sudah membenci dia selama hidupnya. Daud menjaga, mengambil pahopunya si Saul, mengambil anaknya si Jonatan yang pada saat itu kakinya cacat. Yang ini pun sudah pernah kita khotbahkan, yang anaknya bernama Mefiboseth. Nah, anak ini diambil dan diangkat Daud. Dia tidak memikirkan bahwa opungnya dulu sudah membenci dia, bahkan opungnya dulu mengejar-ngejar nyawanya. Dia tidak memikirkan itu Amang Inang. Karena tidak ada sedikit pun dendam di dalam hati Daud. Inilah bentuk luar biasanya kasih yang ada dalam diri Daud. Luar biasa kasih Daud ini. Mengapa Daud masih mampu mengasihi orang yang selalu mengejar nyawanya selama musuhnya hidup? Karena Daud menghidupi kasih karunia dari Allah sehingga dia mampu mengasihi Saul. Sehingga dia mampu mengasihi Jonatan dan mengasihi Mefiboseth pada saat itu. Berarti jelas ketika Daud mampu mengasihi orang yang membenci Daud, itu karena Daud sudah hidup di dalam kasih karunia Allah ini. Dia menghidupi kasih karunia Allah ini, sehingga kasih karunia Allah itulah yang memampukan dia mengasihi orang yang sudah membenci dia. Nah, Amang Inang, kematian Raja Saul dan anaknya merupakan menjadi suatu duka cita yang sangat besar bagi bangsa Israel. Tetapi kematian Raja Saul dan anaknya Jonatan menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi bangsa Filistin. Karena mereka merasa mereka telah menang melawan bangsa pilihan Allah. Mereka telah menang melawan bangsa kepunyaan Allah. Bangsa Filistin merasa menang dan merasa bahagia ketika mereka berhasil mengalahkan orang-orang pilihan Allah. Kalau kita baca Amang Inang di 1 Samuel pasal 31, di mana peristiwa matinya si Saul dan anaknya Yonatan di situ. Ketika jenazah Raja Saul dan anak-anaknya ditemukan bangsa-bangsa yang menjadi musuh mereka pada saat itu, mayat mereka dibawa dan diarak-arak di dalam kota musuh itu dengan perasaan sukacita dan menunjukkan bahwa mereka sudah menang. Bukan hanya sebatas diiring-iringi saja Amang Inang, bukti bahwa raja itu telah kalah. Tapi mereka pun saat Saul dan Jonatan sudah mati, mereka juga melakukan hal yang sangat keji. Kepala mereka dipenggal dan tubuh mereka digantungkan ke tembok. Bahkan ketika hal itu juga didengar oleh bangsa yang besar juga pada saat itu, yang gagah perkasa, mereka pun datang ke Filistin mengambil tubuh Saul dan Jonatan lalu membakarnya kembali. Luar biasa Amang Inang, padahal dia sudah mati, kemudian dipenggal, lalu tubuhnya digantungkan ke tembok
dan dibakar lagi. Bukan hanya sampai dibakar, Amang Inang. Saat dibakar pun tulang-tulang mereka diambil, lalu mereka dikuburkan. Dan saat itu dilakukan mereka pun berpuasa menandakan bahwa mereka telah menang melawan bangsa kepunyaan Allah ini tadi. Di dalam firman Tuhan kita ini ada dikatakan di Gunung Gilboa. Kalau diartikan Gunung Gilboa di sini, Amang Inang, ini merupakan saksi bisu di mana raja pertama dan raja besar Israel pada saat itu telah gugur. Maka Gunung Gilboa itu menjadi suatu tanda, suatu sejarah bagi bangsa Israel bahwa raja mereka, raja pertama mereka telah gugur di dalam peperangan. Sebagaimana yang dikatakan di awal tadi tentang keadaan hubungan Raja Saul dengan Daud, bahkan sampai akhir hidup Raja Saul, mereka tidak ada yang baik. Tapi awalnya, Amang Inang, hubungan Raja Saul dan Daud ini sangat baik. Tapi yang menjadi penekanan kepada kita, yang perlu kita ingat, hubungan yang awalnya baik ini bisa hancur karena ada perasaan iri hati. Hubungan setiap orang bisa hancur karena ada perasaan dengki, karena ada perasaan kecemburuan atas orang lain. Itu yang terjadi pada diri Saul, yang sangat cemburu dan sangat iri kepada Daud, karena dia dianggap oleh orang-orang Israel pada saat itu lebih banyak menghabiskan musuh daripada Saul. Sehingga di dalam pikiran Raja Saul, dia takut jabatannya sebagai raja akan dicuri oleh Daud. Mulai dari situlah kecemburuan. Jadi kita ingat, Amang Inang, bahwa hubungan yang awalnya baik ini bisa hancur karena ada perasaan iri hati. Hubungan di dalam persaudaraan yang sedarah pun bisa hancur, itu karena ada iri hati, kecemburuan, ketamakan di dalam dirinya. Contohnya kisah Yusuf dan saudaranya. Hancur persaudaraan mereka karena apa? Karena saudaranya benci kepada Yusuf. Selain hubungan Daud dan Saul kita lihat di sini, Amang Inang, ada juga hubungan yang sangat sekali berbeda dari Daud dan Saul. Di sini ada hubungan Jonatan dan juga hubungan Daud. Di mana hubungan Daud dan hubungan Jonatan adalah sebagai orang yang bersahabat. Walaupun pada saat itu kenyataannya ayahnya si Jonatan, si Saul, sangat membenci kepada Daud. Nah, ini jelas sekali bagaimana sebenarnya bentuk persahabatan yang ditunjukkan oleh Daud dan juga Jonatan, jelas tertulis di dalam firman Tuhan Amsal 17 ayat 17 yang mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukarannya. Nah, si Jonatan di sini ketika dia mengetahui ayahnya akan membunuh si Daud, si Jonatan tidak segan-segan memberikan informasi itu kepada Daud sehingga Daud bisa lolos dari kejar-kejaran Saul. Karena perasaan sahabat inilah Jonatan menolong dan menyelamatkan Daud dari kebencian seorang ayahnya. Amang Inang, persahabatan Daud dan juga Jonatan di sini adalah persahabatan yang sangat ideal untuk kita dapat selalu contoh di masa saat ini. Karena di dalam persahabatan mereka saling mengasihi dan mereka saling menghormati. Dan di dalam hubungan persahabatan mereka tidak ada saling menyakiti satu sama lain, walaupun pada kenyataannya orang tua si Saul sangat membenci si Daud.
Jadi si Jonathan tidak terpengaruh atas kebencian ayahnya. Dia tetap saling mengasihi. Dia tetap saling menyayangi. Tidak mau membiarkan persahabatannya hancur karena permasalahan ayahnya. Jadi karena hubungan yang sangat dekat ini antara Jonathan dan Saul dan Daud Amang-Inang, bisa kita lihat bagaimana ekspresi dan perasaan Daud saat dia kehilangan orang yang sangat dia kasihi, si Jonathan ini. Bayangkan ketika ada saudara, ada sahabat yang sangat dekat dengan kita, bahkan di dalam suka dan duka dia selalu ada, lalu dia mati, sangat sedih yang kita rasakan. Itulah yang dirasakan oleh Daud Amang-Inang. Nah, Amang-Inang di dalam firman Tuhan kita hari ini yang menyuarakan topik kasih persaudaraan, molodidok haanggi persaudaraan ini dada holan nasa ama dohot saina. Manang na alani parmudaron. Berbicara tentang persaudaraan itu tidaklah selalu mengenai tentang hubungan persaudaraan di dalam ayah dan ibu kita. Molotaingo do turpuk di minggu-minggu nasalpu ujuro halak paboahon tu Yesus suhut mandok di balianan do inangmu dohot akka anggim naik makatai tuho. Alai jelas jo di alusi Tuhan Yesus isedo goaron dainang. Jala isedo goaron anggiku. Kalau kita ingat Amang-Inang di minggu-minggu yang lalu tentang firman ini, maka kita akan mengerti apa sebenarnya yang dimaksud persaudaraan. Siapakah yang dimaksud Tuhan? Kata saudara di sini. Siapakah dia yang disebut Tuhan? Saudara di sini. Karena dikatakan Tuhan, aina mangulahon lomo ni roha ni damang na di banua gijang, ido anggiku, ido ibotoku, ido dainang. Jadi dari perkataan ini jelas bahwa orang yang dikatakan saudara adalah mereka yang melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Setiap mereka yang melakukan segala yang Tuhan firmankan, maka merekalah yang dikatakan saudara di dalam Yesus Kristus. Jadi jelas Amang-Inang persaudaraan yang dimaksud di sini bukanlah persaudaraan hanya sebatas saudara sekandung, seibu dan seayah. Tetapi di dalam konteks teologinya, Alkitabnya yang dikatakan saudara adalah mereka yang melakukan apa yang Tuhan katakan. Saat ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui nats firman Tuhan kita saat ini tentang bagaimana melakukan bentuk kasih persaudaraan itu. Yang pertama dalam firman Tuhan kita pada saat ini mengatakan bahwa ikon umbal gado holong ni roha sian rimas. Sekali lagi dikatakan yang pertama, ikon umbal gado holong ni roha sian rimas. Benar sekali Amang-Inang, dan hal inilah yang sangat sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Holong ima pangaripunan patik dihita akka halak Kristen. Takas do didog di sada Johannes bidu 4 ayat 20. Pargabus do halak namandok holong rohana di debata hape dihosomi do donganna. Ain naso makaholongi donganna nani idana tung songon dia ma haholonganna debata naso ni idana. Sangat jelas sekali
bahwa kita adalah orang yang sangat berbohong, sangat berdusta ketika kita mengaku aku mengasihi Tuhan tetapi aku membenci saudaraku. Aku mengasihi Tuhan tetapi di dalam hati kita masih ada rasa kata benci terhadap satu sama lainnya. Untuk itu Amang Inang sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar dari pengalaman Daud, di mana Daud menunjukkan bahwa dia patuh terhadap segala yang Tuhan katakan. Bahkan Daud juga setia terhadap janji yang telah dia buat terhadap saudaranya si Jonatan. Karena di masa pertemanan mereka sudah membuat janji antara Daud dan juga Jonatan yang sudah dianggapnya saudara. Bagaimanapun kebencian Saul ayahnya si Jonatan melihat Daud, dia tidak ada pernah rasa dendam, rasa benci terhadap Saul dan juga saudaranya si Jonatan. Inilah hal pertama yang harus kita tekankan pada saat ini Amang Inang. Kasih itu harus lebih besar dari rasa benci, dari rasa kemarahan kita terhadap satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, melalui nats firman Tuhan kita hari ini, kasih persaudaraan harus memiliki rasa mengampuni dan juga diampuni. Perihal mengampuni sering kita jumpai di dalam kehidupan persaudaraan. Karena dalam persaudaraan pasti akan selalu ada percekcokan, apalagi sudah di masa tua bahkan di masa muda. Dan hal ini haruslah di dalam segala perseteruan antara saudara dan juga persahabatan, di dalamnya harus memiliki pengampunan dan juga mau diampuni. Dan hal ini haruslah sering ditekankan di dalam hubungan persaudaraan dan hubungan persahabatan agar hubungan itu tetap terjaga dan tidak bisa dipecahkan karena keegoisan dan keirian hati dari setiap orangnya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Daud dia tidak menyimpan rasa bencinya dan tidak memiliki dendam kepada Saul dan Jonatan. Karena Daud persis mengetahui dan paham apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 5c. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu yang Daud tekankan di dalam dirinya. Mau bagaimanapun jahatnya orang itu terhadap kita, mau bagaimanapun bencinya dan berusaha payahnya dia menjatuhkan diri kita, mau bagaimanapun dia memfitnah kita di dalam kehidupan ini, ingat di dalam 1 Korintus 13 ayat 5c. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti di sini Amang Inang jelas bahwa kasih tidak dendam dan inilah yang terlihat dari kepribadian Daud. Di dalam kasih tidak ada dendam dan di dalam kasih mampu meruntuhkan dan mengalahkan kebencian yang akan menimbulkan dendam tadi. Jadi ketika kita di dalam hati masih ada kebencian dan masih ada luka yang begitu mendalam ketika orang menyakiti kita dan kita selalu mengingatnya, berarti kasih itu pun belum sepenuhnya tinggal dan hidup di dalam diri kita. Kita tahu Amang Inang bahwa setiap orang di dunia ini tidak pernah luput dari segala dosa. Bahkan si Daud yang sudah diakui dalam firman Tuhan yang melakukan kehendak Allah, dia pun pernah jatuh ke dalam dosa. Kita tahu kisahnya Daud yang dia menginginkan si Batsyeba istri dari Uria. Padahal dia sudah memiliki istri di situ Amang Inang. Karena dia menginginkan dan sangat-sangat menginginkan si Batsyeba, dia berusaha untuk membunuh si Uria dengan meletakkan si Uria di barisan terdepan saat peperangan. Dan memang terbukti bahwa keinginan si Daud
tercapai. Tapi dalam keinginannya itu Allah tidak menghendaki apa yang dia capai itu. Sehingga anak dari si Batsyeba mati karena ulah dari si Daud ini. Nah, saat dia mengalami hal itu, tersadarlah Daud sehingga dia mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan pun mendengar segala pengakuan kesalahan yang telah dia perbuat di dalam dirinya. Seperti Daud Amang-Inang ketika dia melakukan kesalahan dan dia juga meminta ampun kepada Tuhan, kita pun harus mampu demikian. Mampu menghapus segala kesalahan orang yang menyakiti hati kita dan mampu mengatakan permohonan ampun atas dosa yang telah kita perbuat. Karena setiap minggunya kita akui bahwa kita tidak ada lagi merasa tertekan, tidak lagi kita merasa bahwa kita setiap mengatakan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Ketika kita mengatakan itu dan kita juga mengampuni orang lain, maka hal itu pun bisa sesuai dengan apa yang kita katakan. Tapi ketika seseorang yang dia berkata ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, tetapi nyatanya dalam kehidupannya dia tidak mengampuni orang yang benar-benar melukai hatinya, lalu sangat luar biasa dia percaya diri mengatakan hal itu kepada Tuhan. Sedangkan kesalahan orang lain pun belum diampuni di dalam hatinya. Jadi Amang-Inang, poin yang kedua di dalam kasih persaudaraan di sini adalah mengampuni dan mau diampuni. Dan yang ketiga dalam firman Tuhan kita saat ini, mengakui hal yang baik yang dilakukan oleh saudara dan sahabat kita. Kita harus mau mengakui apa yang baik yang telah dilakukan oleh saudara dan sahabat kita di dalam persahabatan ini. Jangan hanya kita mengingat segala perbuatan-perbuatan dia yang jahat ketika kita tidak lagi berhubungan yang baik dengan dia karena suatu permasalahan. Jangan lagi kita ketika kita tidak baik lagi hubungannya, yang kita ingat selama ini segala tindakan kejahatan dia, segala hal-hal yang buruk dari dia. Ketika hal yang jahat saja kita ingat Amang-Inang, pada akhirnya itu akan menimbulkan kemarahan dan kebencian di dalam hati kita. Tapi yang harus kita ingat adalah hal-hal yang baik yang pernah dibuat dia di dalam kehidupan ini. Bukan hanya itu saja, kita pun sebagai seorang sahabat harus dituntut untuk mengintrospeksi diri ataupun mengoreksi diri kita. Karena kita pasti pernah melakukan hal yang salah di hadapan sahabat ataupun saudara kita. Jadi jangan pernah merasa benar dalam setiap hubungan pertemanan, karena itu salah satu juga akan menghancurkan hubungan persaudaraan ini. Ingatlah Amang-Inang, janganlah kita berhenti untuk melakukan kasih dan mengakui segala tindakan yang baik yang pernah dilakukan sahabat kita. Seperti Daud dalam firman Tuhan pada saat ini. Di akhir hidupnya si Saul pun, ketika si Saul sudah mati, padahal nyatanya di dalam kehidupannya dia sangat membenci si Daud, tetapi si Daud tidak pernah mengumbar segala kejahatan si Saul kepada orang-orang lain. Kita lihat di dalam ayat 23 dikatakan di sana betapa ramahnya si Saul pada saat hidupnya. Berarti di sini si Daud karena kasihnya ini dia tidak pernah menjelekkan orang-orang yang pernah melakukan hal yang baik di dalam dirinya. Untuk itulah Amang-Inang,
Ketika ada seseorang yang berusaha berbuat jahat di dalam hati kita, maka lakukanlah seperti yang dilakukan Daud. Dia membalasnya dengan kasih karena dia percaya kasih itu akan meruntuhkan dendam. Kasih itu akan meruntuhkan rasa iri hati dan kebencian. Di dalam Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bukan hanya itu saja, di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Untuk itulah Hamang Inang dalam segala sesuatu, di dalam pertemanan, di dalam persahabatan, milikilah kasih untuk membangun persahabatan yang mampu saling mengasihi satu sama lain, walaupun keadaan selalu menuntut kita untuk membenci. Jangan selalu menuntut setiap orang, setiap sahabat, setiap saudara agar dia mengasihi kita. Tetapi pikirkanlah terlebih dahulu, aku harus ada menjadi seorang sahabat yang membawa kasih. Dan jangan selalu menuntut bahwa bahwa mereka harus berbuat baik kepada kita, tetapi haruslah mulai berpikir, aku harus menjadi sahabat dan saudara yang membawa segala kebaikan bagi mereka yang ada di dalam kehidupanku. Untuk itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, haruslah kita melakukan firman Tuhan yang utama itu, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada saudara-saudara kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan, seperti yang telah Daud lakukan di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, di hari ini Engkau masih mempertemukan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Bersama-sama rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama rindu untuk merasakan kasih Tuhan melalui firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa di dalam segala hubungan persaudaraan dan persahabatan, kasih Tuhan haruslah yang menjadi utama di dalam hubungan kami. Agar karena kasih Tuhan itu memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang tinggal di dalam kasih. Dan biarlah kasih Tuhan ini juga yang memampukan kami untuk melawan dan menghancurkan rasa benci, rasa iri hati, dan dengki di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, terutama antar kami saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ketika kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan akan berkuasa bagi kami yang menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami siap untuk menjadi saluran berkat Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Atani debata nagabi ujahan di haporsiota lau pasato peliota ima natar surat di pasal men 76 ayat 12 songonon mahanayan tuhatta marbaga-baga mahamu jala garari hamuma tu Jahoba debata munai sudi akana humaliang ibana manaruho silehol-lehon nabi tuho si hebabiaron nota tapasaha mapilata. Jong-jong maita salut na. Tatangnya kuma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang. Di parhatopok rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa uli bahasa na mauliutus. Dison upasatami do pilihan hamolateon nami tuho. Saya jalo jala pasu-pasu mga pilihan nami on. Asa gabi dalap panidangion parsaoran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahem mangulo nami gabi pilihan na hobbar tulumon ni roham. Jala parsidohot parohon harajawmu holong hasitongan dohot hadamyommu di saldok portibion. Buhay marohan nami marhite-hite totim asa setoktong modok molate tuho di bagasan kurnia anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Dale amanami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajammu, saya saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom madihami sadarion, hangulua siapari, se sama dosa nami songopan desa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mga pasu-pasu siya tuatap, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata mabuhina itu hita, jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debata mabuhina tu hita, jala di pasaur homma damena tutor ditabe. Shalom, selamat hari Minggu di Tasalutna.